Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhirati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alif hadzal kitab wa khususun ila abaina wa ila Gustur wa abihi wa jaddihi Syaikhul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, kita sudah masukin pada surat Al-Kahfi. Pada surat ini di dalamnya adalah cerita tentang Ashabul Kahfi. Kahfun, gua dalam bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya juga hampir sama. Cave, CA ya kan? Victor apa pakai itu ya? Pokoknya bisa pakai Victor, pakai E, cave. Kafe, kalau kafe kopi. Kalau cave gua. Di sini saya akan menyebutkan kehebatan daripada ini Endron yang senangnya begini nih. Azkuru ma warata fi fadliha. Keutamaan daripada surat Al-Kahfi. Ayo aja, ketawa aja sendiri. Ntar nanya tuh, Pak nanti ini saya minta ini tuh, biarin aja. Ntar pulang kepalanya nungging loh, gua supatani loh. Oh, mulai cengengesan kan? Jangan nanti kalau sudah lewat terus minta Pak ini minta ini dengerin ini. Wal asl ayati min awaliha. Surat awal, ya ayat yang awal ada 10. Ada yang mengatakan 3. Apa intinya? Dan ada yang lagi 10 sebelum berakhir. Yang repot-repot, jangan repot-repot sampai sepala 10 awal akhir. 3 aja asal diamalkan secara istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Talhata wa an Abi Darda. Biasanya kalau Abi Darda di sini sufi, masalah sufi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafadha asara ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Ente kan kalau akhir sholat kan ada min masihid dajjal gitu kan ya. Kata permohonan berlindungnya itu kan ada a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min masihid dajjal. Orang Arab mengatakan masihid dajjal. Nabi Isa juga al-Masih. Dalam bahasa Arab al-Masih itu yang diurapi itu menurut cara agama Kristennya yang diurapi. Secara bahasa al-Masih itu adalah yang kakinya rata. Ente kan kakinya nggak rata, ada cekungannya. Barangkali nanti di sini dilihat di rumah, kalau kakinya rata ya dajjal, paling tidak ya cucunya udah turun. Kan ada doanya itu, meminta mohon kita dari rekayasa atau gangguan-gangguan daripada dajjal. Dajjal sendiri nggak tahu gitu saya. Yang konon matanya satu. Dulu di Ragunan, di Rawamangun, di pojok yang sekarang dan Damkar itu, sampai muter ke Golf, banyak sekali ditulis Gustur Dajjal, Gustur Dajjal. Atau tulisannya matanya saja terus tulis Dajjal.
Karena Gus Dur sering lewat ke situ. Kalau mau ke radio, tulis di situ. Ya nggak apa-apa, Gus Dur. Saya juga tahu siapa yang nulis itu. Ya, yang sakitnya aku di sini, pokoknya gitu loh. Jadi bisa 10, bisa 3 aja gitu loh. Ndro, pengen selamat diuber-uber dajjal. Ini sih pengen selamat diuber-uber tilang. Kemarin kena tilangnya. Ada operasi zebra itu. Nah itu. Oh, nanti begitu kalau saya bentar lagi nih dia pusing. Pak, warisannya belum diganti, belum keluar, doanya apa biar cepat keluar warisannya. Doanya gampang, Allahumma santetana gitu. Itu. Ada yang mengatakan 10 di awal, 10 di akhir. Ada yang mengatakan cukup 3 saja. Tapi intinya buat saya, bacalah surat Al-Kahfi baik awal maupun akhir. Kalau ada niat begitu, tapi istiqomah. Yang sulit itu istiqomah kok. Sulit. Dia datang tiap malam Jumat di sini, ini istiqomah. Ada katanya tuh nyindir aku pulang ada keperluannya aku. Nitipkan anak ke rumah. Ayo pengantenan terus ya sekarang. Untung nggak hujan. Kalau hujan kan ya repot. Pengantin baru terus. Apalagi qoro'a yaumul Jum'ah. Man qoro'a surat al-kahfi fi yaumil Jum'ah. Suti'alahu nur, muncul itu dari dirimu tuh. Kan tadi dibaca nurun ala nur. Ya, cahaya di atas cahaya. Sampai tadi ada Nur Muhammad. Wah, bangsa Nur semua. Sampai pacar ditulis Nur Hayati gitu kan. Itu hebat. Ini hakikatnya nurnya nanti akan ittila muncul min tahti qadamihi. Ya sama Hendro juga kalau malam Jumat baca ini keluar itu nurnya dari telapak kakinya. Orang kesini nginjek teh anjing kok ya jadi mendalam gitu kan. Kan habis itu kan pakai sirtu ya pakai sirtu dicuci situ 70 ya mengkilap lah. Yang tadi kakinya pelengus. Atau Allahu memberi cahaya sapa Allah. Minan nur, kan tadi dibacakan nur, nurullah, nur Muhammad. Ma bainahu. Kalau kamu baca ini surat ini nyala tuh kakinya dari sini pergi ke Kalibata, ntar nyala terus. Kayak sepatunya anak-anak sekarang ngek gitu kan nyala kan. Wa ghufira lahu ma bainal Jum'ah, 2 kali Jumat dosa ente dimaafkan. Dosa apa gitu kira-kira. Ya kan yang kecil-kecil aja masa begitu terus dikasih dosa besar gitu kan. Nah, enggak. Tapi kan untung udah ringankan kita pada suatu saat. Itu keistimewaan daripada surat Al-Kahfi. Monggo Kang dibaca mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, mati. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san
لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Iya. Pakainya kata alimat di awal surat Alhamdulillah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani tentang kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Amantu billahi wa kutubihi atiullaha wa rusulihi aqamus sholata wa atuz zakah. Itu ada ayat-ayat yang selalu bergandengan. Aniskurli wali walidayya. Percuma kalau hanya syukur kepada kedua orang saya tapi tidak bersyukur kepada Allah. Percuma kalau hanya mengerjakan zakat tapi tidak melakukan sholat. Harus mengerjakan zakat kemudian zakat. Percuma kalau hanya ati Allah tapi ati Rasul tidak dilakukan. Percuma dan alhamdulillah kita mendapatkan suatu nikmat percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berupa Al-Qur'anul Karim. Allati anzala ala abdihi. Percayalah bahwa Quran itu walam yaj'alahu iwaja. Isinya itu enggak akan menjerumuskan kepada kalian kepada jalan yang jelek. Udah iwajan pada ayat berikutnya qayyiman, lurus, nggak pelengkang-pelengkung. Nah, kan kalimat qayyimannya itu menyatakan, biasanya di balaghah itu sampai mengatakan udah terang pakai benderang gitu. Bisa nggak ngomong benderang aja, kan nggak enak. Biasanya pakai menggunakan terang benderang, idiomnya kan udah nggak laku bahasa sekarang gitu kan. Apalagi buat kawan-kawan di sini yang punya anak masih SMA. Ada enggak nih? Lagi mumet ini. Istilahnya ganti menteri, ganti adonan. Lagi pusing. Jangankan muridnya, gurunya aja linglung. Yang dimaksud di penghapusan tentang IPS
dengan IPA itu bagaimana? Bahasa dicabut, tetap sekolah nanti bawa buku sekintal. Bukunya kan banyak benar, Samsul. Saya dulu buku satu ini Bu Budi itu ya satu aja royokan sekelas itu. Ini udah sekintal banyak, saya kasihan anak sekolah itu. Belum ada penelitian terhadap anak-anak sekolah gimana itu punggungnya. Belum ada. Bisnis tas roli, Pak. Iya, kalau enggak ya nanti ada kuli panggul gitu kan. Dari rumah disuruh bawakan sampai sekolahan gitu kan. Belum nanti rewelnya maknya ketinggalan apa dan lain sebagainya, bukunya apa ini, wes mumet. Habis sonasisasi, sekarang ipanisasi, wah rame lagi. Judulnya ganti menteri, ganti aturan. Udah berapa kali itu tadi malam disebutkan dari tahun ini sampai tahun ini sampai tahun ini sampai Belajar merdeka. nah sekarang apa? Belajar merdeka. Iya. Mumet coba aja. Keder apa yang kita kerjakan. Ya masih untung masih tahun baru. Bagaimana yang sekolahnya kebakaran, yang rubuh. Masya Allah. Saya kalau ada kejadian banjir, longsor, kebakaran, di situ timbul kemiskinan. Miskin itu, walaupun hanya kadarnya berapa, tapi akan timbul suatu kemiskinan di situ. Apalagi yang miskin jadi miskin. Gara-gara zonalisasi, saya tuh punya ponakan, bapaknya tukang ojek. Sekolahnya tuh di SMP 1, tau nggak? Dapatnya. Anda tahu SMP 1? Itu kan orang-orang kaya semua. Dapat di situ. Diterima lagi, mau lagi anaknya. Saya katakan, waduh ente. Asal kuat aja. Biasanya di situ setiap malam minggu itu ulang tahun di situ. Anaknya itu, yang kelas itu. Tahun 70-an itu paman saya jadi kepala sekolah di situ. Puyeng. Paman saya dari kampung cari rezeki ke kota jadi jadi kepala sekolah. Udah kakek. Udah 70 ya. Santet liwat. Itu memang kelakuannya begitu anak situ. Belum nanti kalau bagi raport, wali kelasnya ngomong, semua wali murid diundang. Si A sekian gram, si B sekian gram. Karena kadonya bukan berbentuk kayak ente kan udah hebat. Kacang sama taro aja udah seneng gitu kan ya. Enggak emas di sana kan. Saya pernah ngelakonin di situ tuh. Mumet enggak. Belum lagi sekolah yang di depannya percik. Woi. Masih mending kan sekolahnya di sekolah Menteng Wadas yang mau rubuh itu. Dimarahin sama Menteng. Itu. Makisina fihi abada. Kehebatannya Al-Quran sampai dengan
Akhirnya cuy. Yang begitu tuh dulu saya waktu mondok di Buntet. Jadi ada namanya Kiai Mustamid. Di Mustamid itu saya mondok di situ. Yang mondok kiainya kenal, jadi ruwet kan, nggak ada wibawanya sama sekali. Itu kalau mau subuh gitu. Kita bertiga langsung bangun. Padahal belum subuh itu. Langsung aja asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Ya kretek bang. Sholat. Kenceng itu baca tahiyatnya. At-tahiyatul mubarak sholat. Nah, subuhan tah. Padahal belum subuh. Ya jawabnya mau jawab enggak yang lagi sholat ya. Kiainya lewat ya gitu ngebruk lagi gitu, rubuh lagi. Padahal saya di situ hanya cuma bulan puasa aja itu. Kok setiap saya masuk di sini kata kiainya lagi tahiyat. Ya kan pakai berdiri kan males, orang baru bangun tidur langsung berdiri. Akhirnya dipegang tangan kakinya. Wah, masih anget ya saya gitu kan. Tambah bener itu. Wis, gue esok meneng aja, diem aja udah diem aja. Akhirnya Ki Mustamid pulang ke Ajenangun ke sana, ngadu sama bapak saya apa. Bapak saya namanya Majid. Jid, waduh anak ente rajin bener itu. Abdul Majid panggilnya Jid. Masya Allah, belum subuh, udah sholat subuh, hebat enggak itu? Itu mondok di mana itu golongan begitu tuh katanya. Akhirnya apa ujungnya? Enggak beda sama bapaknya dulu katanya. Jadi 0-0 sama bapak saya. Nah, itu cerita. Orang katanya dulu tuh namanya kuliah Ramadan di Buntet itu. Tadi ada cerita Buntet sih jadi saya gitu. Ya itu waktu itu kuliah Ramadan. Kalau habis Isya itu kuliah Ramadan kayak pengajian tapi bentuknya kuliah gitu agak mewah dikit lah kuliah Ramadan, gurunya ganti-ganti kita pakai tulisan. Ya kita ini sih nggak kuliah Ramadan. Menjelang maghrib pakai sarung kayak santri baru gitu kan, merpet gitu kan. Dalamnya sih celana panjang tuh kepot gitu kan. Mau kemana? Itu mau ke kali, kan ada kali di situ. Di Buntet itu ada kali, ada jembatan. Kali itu. Di sana sudah siap. Dulu ojeknya ojek sepeda. Kabur ke sana, ke tengah sana, ke pinggir jalan. Berangkatlah, di sana ada warung, titipin sarungnya. Nah, berangkatlah ke Cirebon kota, nonton film. Ya kan sama saja itu. Mondok kalau kiainya dikenal itu ya begitu. Nggak tambah bener. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan memberi peringatan kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan anak. Siapa kelompok itu? Silakan tahu. Sebetulnya mereka itu mabihi ilmu, nggak punya ilmu pengetahuan, ikut-ikutan saja. Karena asalnya tidak itu kok jadi ittakhadallahu walada walali abadin kaburat. Ketika itu karena ini kan masih Islamnya masih baru nih, muncul Nabi Muhammad itu baru-baru gitu. Sombongnya dengan ucapannya mereka itu.
Karena barang baru masih diejek-ejek terus. Kira-kira kalau iya memang benar, lah, ya Muhammad, Tuhan aneh 3, bisa A, bisa B, bisa D. Ente cuma 1, ayo, nggak enak kan, gitu kan? Cuma 1, kita sih 3. Padahal dalam filsafatnya ketika saya tanyakan kepada kelompok mereka mengapa dikatakan itu apa, yang dikatakan Trinitas itu karena kedekatannya dia di dalam kehidupan sehari-hari dengan seorang bapa, dengan seorang ibu itu paling dekat. Udahlah itu lakum dinukum waliyadin. Mereka ngomong ke sana kemari tentang kebohongannya sampai sekarang gitu kan. Dalam hatinya sih percaya gitu, cuma khatamallahu ala qulubihim. Nggak usah pakai kamu maki-maki, nggak usah. Sampai kata pun katanya itu namanya nanti tinggal innallah yahdi lima yasa. Belum dapat hidayat. Biarkan aja lakum dinukum waliyadin. Lanjut. Fala'allaka bahi'un nafsak ala atharihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka nahirun nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laj'aluna ma 'alayha shahidan jurza am hasibta an ashabal kahfi war-rahim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, keterangan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami memuji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atas menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Fala'allaka bahi'un. Ya sama saja kan. Orang kalau sudah lagi enak-enak dakwah dimaki-maki ini dan lain sebagainya, alah. Ini nggak ada ramblis ya. Udah usaha mati-matian, ya kan? Terus kita cemooh, dia putus asa gitu. Biasa gitu. Di sini timbul suatu sifat kemanusiaannya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya begini ya, begitu ya gitu. Keraguan-keraguan yang akhirnya apakah itu akan menjadi putus asa atau tidak? Ayat mengatakan yang lain, wala tai'asu min rahmatillah. Terus.
dunia itu hanya perhiasan. Dan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Pada surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dicoba amal baik, berbuat baik, berbuat jelek, itu adalah merupakan cobaan. Berbicara masalah cobaan, saya ngamatin masalah pergerakan ekonomi. Ini yang kasihan, ya kayak kita itu masyarakat menengah. Dengan posisi sekarang pergerakan ekonomi itu agak lambat sedikit, tolong yang penting-penting aja yang dikerjakan, tidak diumbar gitu loh. Karena kalau saya itu mengira akan ada suatu krisis gitu, global maupun lokal. Kayak pengamat ekonomi aja. Tapi itu saya merasakan gitu loh. Cukup cabai loncat 80. Ribut emak-emak, ya kan? Katanya panen gagal. Nanti beras naik, ini naik. Sedangkan penghasilan tetap. Ini juga patut kita prihatin buat kepada keluarga yang menengah ke bawah. Sebetulnya nggak kaget untuk keluarga menengah ke bawah itu, karena biasa makan rekoso gitu kan, makan cukup kangkung dialubi sampai keloloden gitu kan. Saya itu goreng ikan apa kata istri saya itu, bukan peda yang kecil-kecil itu. Bukan, di atasnya itu bukan sepat susah dimakannya itu. Ikan bulu atau bulu ayam itu ada, ya. Iya kan, ada kan bulu ayam, mambunya itu mulek di rumah itu kan. Tapi yang harus kita jalanin gitu, kita coba dengan bulu ayam. Nanti bulu kuduk gitu kan, bulu jenggot, macam-macam. Kita sudah tidak kaget dengan masalah itu kan. Yang murah Bu sekarang itu tomat. Ya kan, tomat itu mesnoh murah itu. Kok tahu, saya kalau pagi itu ke pasar gitu kan, beli timun sama tomat aja gitu kan. Sama itu kangkung itu sampai loloden gitu kan. Mencoba hidup untuk pas-pasan gitu. Karena ini akan ada guncangan gitu. Kalau tidak terselesaikan masalah judi, masalah seks bebas, masalah narkoba, akan ada guncangan. Kita pun kena. Nah, dalam rangka memperlambat guncangan itu ya kita kumpul di sini, baca yang namanya Yasin bareng-bareng. Apakah bisa kita baca sendiri? Bisa kan? Ingat, ibarat orang manggul karung 1 kintal, kalau sendirian ke bawah, sini ke depan ke bawah kan. Tapi udah sakit pinggang dulu ya, mejen dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau bareng-bareng begini kan enak gitu kan. Gitu loh. Apalagi didoakan sama Syekh Nawawi, subhanallah, istajib doana, amin ya rabbal alamin. Kabul. Am hasibta anna ashabal kahfi, cerita kelompok-kelompok yang zaman dahulu
Ya diceritain, walaupun Nabi juga diceritain. Apakah nanti akan terjadi Ashabul Kahfi? Akan ada seperti Ashabul Kahfi. Ada kayak Fir'aun tapi namanya bukan Fir'aun, ada namanya ini tapi bukan namanya ini, tapi ceritanya mirip. Ya Muhammad ada nanti ceritanya tentang Ashabul Kahfi. Itu di Uber-Uber Raja, itu tepatnya itu adanya di Syria kok. Ya belum dibom sama Israel. Tapi kan sudah hebat Syria itu, kiainya aja dibunuh. Syekh Buti itu lagi ngaji dibom. Nemen nggak orang Arab? Ada nggak kira-kira orang Indonesia? Ini yang mana Densus ini, Mas? TNT dengan TPAP itu apa, Mas? Bedanya TNT kan sekarang yang di Batu itu ya kan bentuknya kan TPAP atau TPP. Iya, itu kan ya hampir sama dengan TNT kalau saya ngeliat rumusannya sih. Cuma agak ringan daya ledaknya dari timbang TNT. Saya ya dan kalau TPAP ya, TPAP itu ya TATP itu gampang ditemukan gitu. Kalau di Rawamangun itu ada toko, nah, nanti kasih tunjuk, nanti ente beri di situ, nanti bunuh diri kamu. Ada toko kimia itu, di situ ada. Kemudian di Keramat ada. Kata Densus, Bapak kok ngomongin begitu? Ya siapa tahu di sini pengen bunuh diri gitu kan. Karena intinya kan kemarin yang ketemu di Batu itu pengen jadi penganten. Dalam rahasianya itu pengen jadi penganten. Di sini aja repot jadi penganten, sana kok. Jadi saya nggak tahu posisinya nanti itu tanggal 17 Agustus itu akan nyerang apa. Apakah kantor polisi, nanti kan itu kan. Apakah tempat ibadah gitu kan. Apakah kantor NU gitu kan, yang sekarang lagi rame antara NU dengan PKB gitu kan. Ini masih belum ketahuan. Kemarin itu saya ngacak, saya dia. Yang saya amat sedih sekali itu dengan Ismail Haniyeh. Sedih ya. Tapi hebat Israel walaupun belum ada pengakuan. Sampai dengan hari ini Israel belum mengakui tentang kejadian itu yang bertanggung jawab. Ketika Presiden Iran meninggal belum diakui itu sama Israel. Ada beberapa hal sampai dengan ada apa ini Israel tidak mengakui gitu. Nggak ada itu. Kalau yang ada kan di Google aja itu. Wah ini nggak ada. Saya buka Al Jazeera, saya buka France, BBC semua. Belum ada pernyataan. Belum ada. Yang ada tuh hanya ngomong sama Amerika, musuhmu adalah musuhku. Dan aku akan membalas lebih kejam daripada apa yang dilaksanakan oleh Hizbullah. Hizbullah kemarin tuh ngeroket kelompok Druz. Karena ada kan bijinya itu merah putih kayak Ma'iyah itu loh. Golongannya Cak Nun sama. Cuma kalau lihat ke bawahnya bukan. Pakaian bawahnya nggak pakai jubah itu. Pakaiannya kayak orang Turki yang buang hajat di celana tuh rembang begitu. Tapi hitam. Yang perempuan kerudungan rapat kayak begini. Terus itu. Cuma tempat persembahyangannya ngikut Yahudi pakai bangku.
gitu kan. Ya kalau ngomong begitu kadang-kadang alhamdulillah gitu kan. Mau kayak ya Arab itu Arab lah. Ada terus di sana. Tapi dia ngikut Israel. Karena di bawah Israel. Tapi ada juga di Lebanon Druze itu, ada juga di Syria Druze itu ada. Dulu kalau sekarang itu ketuanya Ismail Haniyeh, ada Druze itu ketuanya namanya Walid Jumlat. Yang perang di Lebanon itu. Lebanon itu kan pecah antara Kristen dengan Islam, kemudian dengan Druze, rame. Jadi sampai sekarang Israel belum mengatakan saya bertanggung jawab. Strategi apakah itu saya tidak tahu, kita tunggu dalam 24 jam yang akan datang. Ismail Haniyeh akan dikuburkan di Qatar. Tapi sebelumnya itu adalah anaknya dan cucunya di Lebanon disikat. Dalam jangka yang dekat sekali. Pertama kejadian saya kaget gitu kan, malam dengar diserang strike kan, Israel strike kan. Pakai apa nyerangnya gitu kan? Apa pakai roket jarak jauh? Saya cari referensinya nggak ada. Apa pakai pesawat tempurnya Israel masuk ke kawasan? Nggak ada. Nah yang sekarang tuh ditanyakan pakai drone di dalam Irannya itu. Nah ini akan kita kupas bersama dan bagaimana tanggung jawab Iran. Padahal Iran mendukung Palestina. Kan puyeng kita, mana yang diduga-duga? Apakah si Mossad bisa masuk ke sana? Bisa. Itu kan bisa. Artinya Iran tidak ngebul seperti kayak zamannya Khomeini. Dulu ceritanya operasi Desert itu apa? Operasi Gurun itu helikopternya Amerika pada berjatuhan sebelum masuk Teheran. Ini sekarang kok amblas anginnya. Kok tahu? Tapi ya memang target. Ya siapa tahu saya jadi target itu kan dari sana. Itu kan udah diikutin, mulai ada yang mau nepel itu pakai nepel karena nggak ada. Drone kan pakai ketapel kan bisa kan. Nah itu cerita tentang apa? Hari ini orang Indonesia harus keluar dari Lebanon. Karena akan terjadi tindak kekerasan antara kedua kelompok. Padahal di sana ada pasukan perdamaian yang di Unifil itu punyanya Indonesia. Nggak bisa apa-apa. Bedos, alian roket. Tenggerikinnya cuma panser, sananya roket. Padahal biasanya ini nanti malam mungkin sudah ganti nih. Gantinya Haniyeh sudah siap. Biasanya cepat. Hamas bikin ganti kaderisasinya memang hebat. Syukur Hamas dengan Al-Fatah jadi bersatu dan perdamaian akan muncul. Tapi ya ganjelannya itu setiap kali perdamaian ada, pasti ada korban yang meninggal. Bukankah Sadat ketika berdamai dengan Mesir, dia jadi korban? Korban. Tembak kan sama orang saya sendiri, Islam Buli. Aneh kan di sana. Itulah politik. Sama-sama berjenggot, sama-sama jidatnya pakai durak-urak. Itu kan. Kasihan ya, gitu kan kasihan. Yang kasihan yang sekarang yang ada di Gaza nggak bisa keluar. Saya nelpon, nanti direkam, nanti saya ditangkap lagi kan. Teman-teman yang ada di Mesir, ya kita ngirim, ya bukan orang sinilah, seperti ngatasnamakan KBGD, ngirim tenda, belum bisa masuk. Saya yang ketiga kalinya mengirim, ya bisa karena ada punya teman
yang ahli dalam bidang pensotekan, ya udah itu aja saya jalani terus. Ngirim sotek sama ngirim pampers. Plus dibikinkan tenda di Mesir. Tolong dikirim. Susah sekarang masuk. Fala'allaka bakhikun lilabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna ja'alna ma'alaihi sa'idan. Apa doanya? Ini yang doanya yang sering. Kalau dalam kita dalam kegalauan, faqalu, Ashabul Kahfi juga pernah galau itu. Keluar dari gua ditilep, kagak keluar, makannya apa? Itu kan kira-kira. Ente pergi ke Jatinegara, di sana sudah ada yang ngadangin pakai celurit. Nggak pergi ke Jatinegara, gua makan apa? Akhirnya kan leye-leye, tidur dia. Sebelum itu berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ini salah satu doa yang sering dilakukan oleh Gus Dur. Yang konon ijazah ada Rabbana lagi, ada dua model begini. Rabbana hablana. Ini Rabbana atina. Itu katanya ijazahnya dari Sunan Ampel. Terus habis Sunan Ampel kemana Pak? Ya sudah sampai situ aja gitu kan, jangan panjang-panjang keter. Udah. Kan akhirnya si kelompok Ashabul Kahfi fatarabna ala azanihim bil kahfi sinina adada. Beda dengan adadas sinin. Dengan sinina ada. Dia nggak tahu berapa. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sampai jumlahnya saja ada sadisuhum kalbuhum wa huwa basitun dira'i bil wasi. Ada katanya 6 sama anjing, ada yang 7. Yang penting percaya kita bahwa terjadi ada namanya Ashabul Kahfi. Summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Ya sudah, gitu kan. Lanjut, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabbana 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan shatata. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?
ini yang kemarin saya juga masih belum ngaji tuntas dengan Pak Quraisyhab tentang dikit-dikit kalau salah itu adalah mereka berbohong kepada Allah. Mengapa kalimatnya dengan kadzibah? Akhirnya Pak Qurais, ente nanti saya terangkan kalau ente kesini lagi. Nah, emang di kiri sini Ciputat dekat Amit. Ya enggak, biar sering ketemu saya katanya. Coba zaman dulu gitu kan masih Najwa hanya masih kecil gitu kan, masih SMA gitu, gua mau bolak-balik ke rumah ini ya. Apa? Najwa. Iya. Orang udah tua baru ngomong. Iya, suaminya istrinya orang. Kata Allah, aku ceritakan kepadamu ya Muhammad tentang ceritanya ini benar nih Muhammad, cerita tentang Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi kan tidak terjadi pada zamannya Muhammad. Kayak ceritanya yang namanya ya Bunayya Luqman. Itu bukan, dan ceritanya nggak di Mekah itu yang namanya Luqman itu. Itu aja adanya di Luxor. Itu seorang kulitnya juga nggak hitam nggak apa gitu, ya nggak ada pantas-pantasnya, orang hebat lah, pendek, ucel gitu kan. Tapi dipilih Tuhan. Itu kira-kira di Luxor. Luxor itu tempat kerajaannya Fir'aun. Innahu fityatun. Di sini belum menyebutkan berapa-berapanya. Itu ada kelompok orang pemuda. Bukan patayat itu perempuan. Kan fityatun, patayat itu bukan. Fata pemuda namanya fityatun. Kok enggak patawuna gitu kan? Mengharap gitu loh. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahu huda. Tanda-tandanya orang baik, Allah menambahkan petunjuknya. Terus warubatna ala qulubihim. Biarin aja, ini mikir di sini. Warobatna ala qulubihim. Ente udah dapat petunjuk. Ini tasawufnya kan. Warobatna ala qulubihim. Ini berbeda kata Mutawalli Sya'rawi. Beberapa orang muda ini punya keistimewaan. Warobatna ala qulubihim. Sehingga berbeda antara pemuda-pemuda yang lain pada masa itu. Ya mungkin di sini ada gitu kan, warobatna ala qulubihim. Idh qalu faqulu rabbuna rabbus samawati wal ard. Gampang dia ketika itu cuma hanya mengatakan Tuhan saya. Itu Rabbus samawati wal ard. Kalau ente kan pakai sholat, pakai apa gitu, enggak. Kenceng. Saya nggak tahu cara sholatnya bagaimana, cara ibadahnya gimana, saya nggak tahu. Lanat uang dunia, saya nggak pernah berdoa selain Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Saya ngomong sama Endro, udah jangan macam-macam. Iya kan? Punya mertua, punya kasus sampai A sampai B sampai C, kami
Saya tanya kepada saya, ya udah suruh sholawat aja. Kalau bisa sholawat nahriyah. Catatan istiqomah. Jangan sekarang wiridnya 1000, besok 2, tidak. Jangan banyak-banyak. Kalau ngasih doa kepada orang lain, yang penting istiqomah. Istiqomahku ya kalau misalkan habis maghrib cuma 33 saja, bacakan 33. Saya kebayang orang-orang tua kamu udah kayak saya gitu, peot gitu kan. Udah peot, elek gitu kan. Ya kan? Mentutan, beser, ya. Nah itu bawel lagi. Udah mertua bawel, mantu bawel, rame itu kan. Lu berani lu ngomong di depan mertua bawel. Pulangkan saja anakku ke rumahku. Wah aku kok dilek-lek, apalagi Madura lu, hati-hati. Cerewet begitu, cerewet. Belum pernah lo kamu diusir dari rumah. Saya pernah diusir sama ibu saya. Ngapain lama-lama di sini? Pulang kamu ke Jakarta cari duit. Padahal baru 2 hari saya itu di situ. Suruh pulang ke Jakarta, suruh nyari duit. Kalau saya cuma datang sebentar, misalkan saya bawa zam-zam baca Quran atau sebentar, ngapain kamu datang sebentar? Buang-buang duit, kan bingung saya. Sebentar buang duit, kelamaan saya diusir suruh cari duit. Ini lama-lama gua CTM nih gua nih gitu kan. Tahu CTM? Biar tidur kan. Kan ngoceh aja kan, geremeng aja. Terakhir tuh begitu, lebaran ke sana saya dicubiti sampai habis. Nih kempung saya nih. Padahal sudah kasih amplop itu waktu datang udah amplop, ini duitnya. Ini korma, ini zam-zam. Ini sarung. Sarungnya tuh harus menteri kayak Nyonya Menir begitu. Ini kerudung putihnya. Ya persis kayak Nyonya Menir itu. Cuma nggak diberi stagen aja. Udah. Besoknya, padahal saya mau keluar kemana gitu kan, saya dicubitin, mana sih duitnya, mana sih duitnya? Oh, namanya sudah pikut. Udah kan. Coba ente bayangkan, sudah merema tuh tahu nggak? Besok Lebaran, ya kan? 2 hari Lebaran lagi, minta dibelikan kacamata ke Cirebon Kota. Apa kira-kira ada toko buka itu, toko kacamata? Mabuk, saya harus berangkat sekarang ke toko kota, ke Cirebon Kota, namanya Jalan Pasuketan. Nah toko kacamatanya Pasuketan. Saya bilang nggak buka, pas di sana, tuh kan masih buka kan. Saya tanya apa bisa jadi sekarang? Enggak Bu, nggak ada yang ngerjakan. Ini toko buka itu karena saya sumpah bau nggak enak rumah ini gitu kan. Cuma ngobrol sama Cina dulu temennya dia waktu kecil. La ilaha illallah. Tapi ya saya turutin aja lah. Gitu. Paling sulit itu ya nggak tahu yang sudah nggak punya saya enak gitu kan. Ya, saya juga baru enak itu setelah nggak ada gitu kan. Doain matinya. Haula'i qaumuna katanya. Mereka yang di luar kahfi ini, di luar gua ini adalah golongan saya, tapi mereka ittakhadhu min dunihi alihatan. Mereka tidak. Bedanya cuma sedikit aja kok. Dia nyembah patung, kita menyembah Allah.
laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyinin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Kalau toh ada orang datang itu kan jelas dengan sultannya, dengan penguasanya yang jelas. Siapa yang berbuat salah ini kira-kira? Sayakah atau kamikah yang dalam gua atau mereka? Kalau dalam ceritanya kan enak, tidur situ gelendang, tidur wes gitu aja. Tapi itu perdebatan di situ masih ada. Orang waktu itu masih keluar cari makanan kok. Wah, lu masih ada di sini, ngilang lagi gitu kan. Kira-kira begitu kan. Kalau istilahnya Densus ini escape gitu kan, ngilang, nanti ketemu lagi, lost and escape. Lost itu hilang beneran, tapi escape tidak. Terus kalau belajar ilmu itu tanya aja sama itu. Saya bisa ngilang tapi nggak bisa balik gitu kan. Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ashabul Kahfi hanya menyembah kepada Allah. Bedanya itu. Mereka jungkir balik kepada patung, dia Allah. Prakteknya saya nggak tahu itu, prakteknya gimana. Apa kayak Irul gitu kan, sholat tahajud, sholat ini. Akhirnya pusing balik ke Sumatera, belum tentu dapat jodoh. Ada gadis gemoy dari daerah Siong sana, rokok Siong ya, iya sana. Datanglah ke sana. Ternyata orang Jawa juga. Si Ramli aja sombong lagunya orang Padang. Cari orang Jawa aja deh. Yang syuru lakum rabbukum min rahmati. Enak sudah. Gampang asal pada Allah, selesai. Ente udah percaya Allah, masih puyeng juga kan. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Al-Fatihah.